Ramadan disibukannya bukan doa, ya Allah, saya rindu sama Ramadan, saya pengen tarawih ya Allah, saya pengen puasa, saya pengen ngerasain sahur bareng keluarga. Banyak yang berdoanya bukan itu, tapi banyak yang sebelum Ramadan disibukkan dengan perkara duniawi untuk menyambut Ramadan. Ibu, saya mau tanya, siapa yang sudah saling PO? PO salimbitan? Sudah ada yang nyiapin baju lebaran couple sekeluarga? Ini lebaran tahun ini temanya warna apa rencana? Hah? Merah? Tahun lalu coklat mahogani, tahun lalunya lagi hijau sage, pernah berapa tahun yang lalu shimmer. Katanya tahun ini baju rompi katanya. Itu Tanah Abang udah pada rame ya Bu ya. Itu nggak penting mau model bajunya apa, warnanya apa, bukan itu esensi Ramadan. Karena sekali lagi doa kita, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampein saya ke bulan Ramadan. Makanya dikasih waktu sama Allah, panjang umur, sehat afiat, masuk ke tahun baru, dan sebentar lagi masuk Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, mari berbenah diri kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ya, berbenah dirinya bagaimana Ustazah? Poin utamanya, ubah pandangan terhadap diri kita dan orang lain. Jadi memulai tahun baru, pandangan yang harus jadi prinsip dalam diri kita adalah satu, kalau ngelihat orang lain pakai ainul i'tibar atau ainul ibrah. Orang yang tahun barunya pengen berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi, dia mulai dari pandangan hidupnya. Ustazah, saya pengen jadi orang yang lebih baik, maka sekarang saya kalau mandang orang dengan ainul i'tibar, ainul ibrah, ngambil pelajaran. Kok dia begitu sama saya? Oh, mungkin sayanya yang salah, bukan dia yang salah. Itu namanya husnuzon dikedepankan. Makanya orang yang hidupnya tenang, ibu-ibu, salah satunya adalah orang yang husnuzonnya lebih dominan dibanding suuzonnya. Kenapa kita nggak bisa tidur? Insomnia, minum obat tidur, nggak tenang. Kata anak Jaksel bilang anxiety, dikduk, ya makan nggak enak, tidur tidak nyenyak, ngaji nggak fokus, sholat nggak khusyuk. Karena hati kita lebih banyak suuzon daripada husnuzon. Kita ngaji, datang ketemu sama kawan kita biasanya Pak Bu Haji sehat, senyum dia. Tumben hari ini nyapa kagak, senyum enggak, ngedumel dalam hati. Dia kenapa sama saya? Kagak ada senyum-senyumnya. Dia mau sombong kali ya. Nah itu namanya pandangan yang suuzon. Jadi kalau pengen hati tenang, pandang apapun dengan pandangan husnuzon, ainul i'tibar. Dia ngapa ya? Tak nyapa saya. Memang lagi banyak masalah kayaknya. Tadi sakit gigi kayaknya. Senyum aja kagak bisa. Nah itu namanya ainul i'tibar. Ambil pelajaran, ambil ibrah, dan perbanyak husnuzon. Makanya tenang hati kita kalau begitu. Husnuzon. Orang gak negor kita husnuzon. Orang biasa ngasih ini kagak. Orang biasa baik ini enggak, husnuzon. Husnuzonnya apa? Oh, mungkin begitu. Makanya cari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nih, belajarlah hidup dengan ainul i'tibar. Kalau mandang orang, ambil pelajaran. Jangan dengan ainul hikat, mandang orang dengan pandangan dengki, iri, dendam kesumat. Nggak suka melihat orang punya nikmat, semos, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Banyak nih yang sama tetangga sendiri jadi ahli hisab, ngitung nikmat orang, betul gak Bu? Betul ya? Kok dia bang, apa? Dia baru beli mobil tuh. Emang apa Bang?
kan gajinya di bawah UMR. Rasa saya ngutang tuh pas-pasan duitnya. Emang dia mah gaya orangnya. Udah nggak usah jadi ahli hisab. Kan kita seringan begitu, makanya nggak tenang. Orang beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang beli kompor, kita yang kepanasan. Orang beli mobil, kita yang diangkut mobil ambulan. Kenapa? Tadi mandangnya pakai ainul hikam, nggak suka dengki jadi ahli hisab, ngitungin nikmat orang. Makanya ciri orang yang bahagia diantaranya adalah orang yang asyukru billah, syukurnya luas, syukur terus sama Allah, alhamdulillah. Dan ciri orang bersyukur adalah orang yang tidak pernah membandingkan nikmat dia dengan nikmat orang lain. Tuh, bahagia itu ciri utamanya. Kalau dia tidak pernah lagi melihat nikmat orang lain, dia cukup bersyukur dengan nikmat yang ada dalam dirinya. Itu yang disebut dengan orang bahagia. Kenapa kita sampai umur segini kagak bahagia-bahagia, Bu? Kenapa? Karena kita sering bandingin nikmat orang lain. Tuh, cerminannya orang lain, padahal beda-beda setiap nikmat yang Allah kasih. Itu. Jadi pertama, rubahlah diri kita ketika memandang orang lain dengan ainul i'tibar atau ainul ibrah, pandangan kebaikan, ngambil pelajaran, ya, bukan ainul hikam, bukan pandangan dengki, nggak suka, suuzon sama orang. Tuh, ini satu. Di tahun baru ini rubah pandangan kita kepada orang lain dengan ainul i'tibar. Yang kedua, wanzur ila nafsika bi'ainil ihtiqar. Kalau kamu melihat orang dengan pandangan i'tibar, ngambil pelajaran, maka wanzur ila nafsika, lihat dirimu bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan ihtiqar tuh maknanya apa ya? Menghinakan diri. Jadi kalau mandang orang jangan menghina, tapi pandang diri sendiri, hinain diri. Muhasabah, kita suuzon sama diri sendiri. Ya, Bu? Bu? Kita kebalik apa enggak biasanya? Mandang orang kita suuzon, mandang diri sendiri suuzon. Mandang orang kita menghinakan, mandang diri sendiri kita membanggakan. Nah, itu kebalik. Pandang orang dengan pandang kebaikan, pandang diri dengan ainul ihtiqar, menghinakan diri. Saya ambil contoh begini. Kenapa ya? Kok dia nggak mau nyapa saya lagi? Kenapa ya? Kok dia nggak mau ngaji bareng saya lagi? Pandang diri kita dengan pandangan kehinaan. Oh, mungkin mulut kamu yang banyak salahnya. Mungkin sikap kamu yang banyak nyakitinnya. Ini orang, kalau dia mandang diri dia dengan ainul ihtiqar, pandangan menghinakan diri sendiri, ini justru lebih mudah untuk jadi pribadi yang lebih baik. Makanya orang yang baik itu orang yang rajin muhasabah diri. Muhasabah itu bukan cuma di akhir tahun, tapi di awal tahun kita muhasabah, hasibu qabla an tuhasab. Muhasabah diri kamu sebelum dihisab kamu sama Allah. Sebelum orang yang nasehatin kita, kita nasehatin diri sendiri. Bu, ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu rajin muhasabah diri. Salah satunya apa? Abu Hurairah tiap hari gemar ngomelin bibirnya sendiri. Ibu sering gak ngomelin bibir sendiri? Bagaimana ngomelinnya? Kita pukul tuh bibir ya, sembarangan kalau ngomong, diam gitu ya. Nah itu Abu Hurairah, cara muhasabahnya tiap hari bibirnya diomelin. Apa yang sudah kamu katakan kepada orang lain? Ucapan apa yang membuat orang lain terluka dengan lisanmu? Tuh pentingnya ainul ihtiqar, menghina diri kita sendiri. Ya Bu ya. Oh, jadi kasih pelajaran ke diri.
Jangan ke orang lain dulu. Salah satunya apa? Ainul ihtikar. Orang yang sering muhasabah diri itu adalah orang yang gampang melihat aib dirinya sehingga dia berubah menjadi lebih baik. Kita ini lebih sering ngurusin aib orang daripada aib diri. Aib orang nomor satu, Bu, diurusin. Kasus perceraian artis. Dari akhir 2025 sampai awal tahun 2026, ibu-ibu gak pernah ketinggalan. Selalu update berita terbaru para artis. Belum kelar artis satu, muncul artis kedua. Tiap pengajian ketemu, ya si itu mah begitu katanya. Siapa? Itu katanya. Allahu Akbar. Aib orang kita lihatin. Makanya begini, saya kalau melihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, apa kata Nabi? Orang itu kalau mendoakan orang lain harus yang baik-baik. Sebab apa? Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Kita nggak suka sama orang, kita doain, itu tuh jangan bener dia tuh, kenapa? Dia mau pelakor katanya. Memang hina dia mau begitu, geli gue melihatnya katanya. Iya begini begitu kita doain, kita omongin yang nggak baik. Apa kata malaikat? Amin walaka bimislin. Kamu juga nanti bakal melakukan demikian. Makanya jangan pernah menghina dosa orang lain. Jangan pernah mengumpat kesalahan orang. Kalau orang punya salah, apa kata para ulama yang diucapkan, cukup doain begini. Saya lupa ulama siapa yang bilang, ngasih pesan begini. Kalau ada orang melakukan dosa, cukup kita doakan semoga kebaikan Allah datang kepadamu. Udah, jangan lagi, udah mau begitu emang gak bener dia mah. Iya itu begini. Nah itu yang salah. Sebab apa? Tatkala kita membuka aib orang lain, tatkala kita mengejek dosa orang lain, malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Kamu yang hari ini menghina dosa orang, satu hari nanti kamu bikin dosa yang serupa. Nauzubillah min dzalik. Ngatain orang pezina, ngatain orang pelakor, ngatain orang ABCD, kata malaikat kamu nanti begitu juga. Makanya kalau melihat aib orang, kekurangan orang, cukup jadiin tadi ainul i'tibar, ibrah ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan, mudah-mudahan saya dijauhkan dari perilaku demikian. Udah, jangan lagi dicari, dikorek-korek, diungkit-ungkit, dia mau begini begitu, disebarluaskannya. Makanya doa yang gak boleh ketinggalan apa? Allahumma astur aibi. Ya Allah, tutup aibku rapat-rapat ya Allah. Allahumma astur aibi. Tutup aibku rapat-rapat. Tuh. Dan jadi orang yang sering muhasabah, sering suudzon sama dirinya sendiri, itu lebih tahu aib yang ada dalam dirinya, sehingga lebih mudah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah. Ya Allah, saya mah sholatnya kurang, saya syukurnya kurang, lisan saya kadang jahat sama orang, akhlak saya suka nyakitin orang, pikiran saya suka suudzon sama orang. Itu namanya muhasabah diri. Sayyidina Umar bin Khattab tiap hari muhasabah, dari nangis sampai ketawa, nangis lagi, ketawa lagi, saking menikmati muhasabahnya. Maka kita kalau bisa Bu, tiap malam muhasabah diri. Saya pernah nyampein. Sebab apa? Belum tentu besok pagi kita bangun lagi. Karena an-naumu nisful maut, tidur itu setengahnya kematian. Ada orang yang tidur dibangunkan lagi. Makanya kalau bangun pagi diberi kenikmatan bisa bangun lagi dari tidur panjangnya, jangan lupa berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Itu masih dikasih hidup lagi sama Allah. Karena banyak orang yang tidur tetapi akhirnya tidak bangun lagi. Maka momentum sebelum tidur adalah momentum muhasabah terbaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ini orang yang
yang suka mandang dirinya dengan ainul ihtikor. Itu kalau punya masalah ujian nggak nyalahin orang, tapi mikirnya diri. Kenapa saya diuji ini sama Allah? Kok emang saya nih yang begitu? Ada seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ya, Abu Yazid Al-Bustami itu kalau tertimpa musibah di kampungnya, apa yang beliau katakan? Hadhihi min ajli. Ya Allah, saya dikasih bala, saya dikasih bencana, saya dikasih musibah sama Allah. Hadhihi min ajli. Ini gara-gara perbuatan saya. Gara-gara saya yang kurang ibadahnya.